Shalom BPCC, selamat pagi. Senang sekali kami menyapa Anda di rumah pada hari ini. Selamat beribadah, selamat menikmati kemurahan Tuhan sekali lagi dalam hidup ini secara dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah minggu kedua di bulan April. Mari tetap berantusias dan mari beribadah dengan hati yang penuh ucapan syukur bagi Bapa yang di surga. Selamat beribadah.
Sebabku menjuru darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup. Haleluya, haleluya,
Shalom, selamat hari Minggu. Sidang jemaat BPCC. Terima kasih untuk Pastor Peter yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Baru saja kita merayakan Paskah dan ada satu perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa di kayu salib, yang dia berkata bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, hari ini saya akan memulai dengan suatu gambaran ilustrasi yang membuat mengerti firman Tuhan ini. Nah, dunia militer Amerika Serikat memahami bagaimana cara mengajarkan para rekrutan baru, prajurit baru. Nah, dengan membuat cara instruksi-instruksi yang mudah diingat oleh tentara. Nah, yang pertama misalnya ada instruksi yang dicetak di peluncur roket, rocket launchers, aim towards the enemy. Bidik langsung kepada musuh. Jangan salah ya. Nah, ada lagi misalnya Korps Marinir Amerika Serikat memberitahu rekrutan baru tentang granat. Mereka masih baru tentara, ya, masih baru. Saat pin ditarik, granat itu bukan teman kita. Ada satu klip yang saudara bisa lihat di sini. Ayo kita lihat. Oh, salah lempar. Ingat ya, kalau granat sudah ditarik, dia bukan teman kita lagi. Ada lagi namanya Murphy Law, ya. Hukum Murphy, jika musuh berada dalam jangkauanmu, ingat kamu juga dalam jangkauan mereka. Nah, anak-anak yang suka main game sniper, kalau kita dalam jangkauan musuh, wow, berarti kita bisa menjangkau musuh, kita juga dalam jangkauan juga. Ada lagi Murphy Law lagi yang berikutnya. Musuh itu bervariasi menyerang. Bukan saja waktu kita siap, bahkan ketika kita tidak siap sekalipun. Ingat ya, prajurit juga manusia, bisa beristirahat, tetap bisa diserang. Ada lagi, kalau sudah masuk dalam peperangan yang cukup lama, cukup panjang, dikatakan jangan mengundang tembakan dari musuh. Mungkin sudah di foxhole ya, di lubang itu sudah berminggu-minggu. Jangan mengundang tembakan musuh, itu membuat teman sekitarmu jadi jengkel karena mereka mau istirahat sebentar. Ada lagi, buat menjadi terlalu sulit untuk musuh menyerang dan terlalu sulit untuk dirimu sendiri untuk kabur. Jadi tidak mudah menyerah. Tapi ini yang paling utama, jangan mengabaikan instruksi. Kalau lihat gambar ini, kita terbiasa ya. Oh, komandannya, pelatihnya itu suka emosi, marah-marah. Nah, kalau prajurit itu mengabaikan instruksi, berarti orang-orang sekitarnya, teman-temannya bisa mudah terluka, mudah membuat kekalahan. Kadang-kadang sebagai prajurit kita memikirkan, wah, komandan kan ada di base camp, ada di pusat, dia tidak tahu lapangan, kondisi lapangan. Tapi ingat, seorang prajurit harus mentaati instruksi itu. Nah, dalam dunia militer, prajurit kalau dia membantah, sok pintar, mereka akan diadili di pengadilan militer. Tapi kalau dalam masa perang, wow, mereka dibariskan dan dihukum mati, tembak mati. Poin utama hari ini hubungan dengan kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu. Sebagai prajurit Kristus, perhatikan instruksi komandan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Kita lihat ya, tema khotbah hari ini, kasihilah musuhmu. Sama seperti Yesus mengajarkan untuk mengampuni musuh kita. Nas pembimbing kita dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-48. Ayo kita baca ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat
dan yang orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, dalam bagian ini kita lihat instruksi komandan kita ya, Tuhan Yesus. Dalam kita mengasihi musuh. Ingat, kasihilah musuhmu. Katakan sama-sama ya. Yang pertama, kasihilah musuhmu. Yang kedua, tadi yang kita baca, berdoalah bagi musuhmu. Bisa enggak? Oke, mungkin masih bisa. Tapi yang ketiga, apa yang kita baca? Beri salam kepada musuhmu. Sapa musuhmu. Wow. Kasih musuhmu mungkin terlalu umum bagi kita ya. Berdoalah bagi musuhmu, mungkin kadang-kadang kita berdoa. Tapi yang ketiga ini, beri salam, sapa musuhmu. Jujur aja kalau kadang-kadang kita papasan nih, ada orang yang kita nggak suka. Nah kalau saya orang Surabaya bilang bencek no. Kalau ada orang yang bencek no itu lewat, mungkin di depan kita lagi di jalan dan tiba-tiba dia ada di depan kita. Umumnya apa yang kita lakukan? Jujur aja, nggak usah bohong, nggak usah sok rohani. Begitu lihat, wow, kita langsung pura-pura nggak lihat. Atau langsung coba belok kiri, belok kanan seperti itu. Untung sekali sekarang ini kita pakai masker kan, ya. Pakai masker nggak kelihatan atau pura-pura nggak kelihatan. Sebetulnya kita tahu. Sapalah musuhmu. Apakah saya harus menyapa dia di WA, halo bro? Bisa bayangkan saudara ya, betapa susahnya prinsip firman Tuhan ngasih musuh kita. Ayo kita baca nas kita yang lain. Dari Roma pasal 12 ayat yang ke-20 versi bahasa Indonesia masa kini. Sebaliknya, kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Dan kalau ia haus, berilah ia minum, karena dengan berbuat demikian, saudara akan membuat dia menjadi malu. Nats ini sama seperti dalam Amsal 25 ayat 21 dan 22. Berarti kita sudah dapat ya instruksi Tuhan Yesus. Ingat ya, yang pertama apa tadi itu? Kasihilah musuhmu. Lalu yang kedua hafal, berdoalah bagi musuhmu. Yang ketiga hafal, sapa musuhmu. Lalu ayat ini bicara apa? Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau musuhmu haus, beri dia minum. Yang keempat ini, tir musuhmu. Loh, nggak salah baca. Itu musuh saya. Musuh adalah alasan saya nggak suka. Karena mereka menyakiti hati saya, membuli saya, menganiaya saya, melecehkan saya, memfitnah saya, merugikan diri saya. Mereka itu orang jahat, Pak Pendeta. Orang yang ingin saya traktir itu orang yang baik sama saya, orang yang berjasa sama saya. Oke lah, kalau berdoa mungkin masih bisa. Menyapa, aduh berat, apalagi mentraktir. Alasan mereka nggak saya sukai karena mereka musuh. Kenapa saya harus lakukan yang baik? Pendeta ini aneh-aneh. Ini sesuatu firman Tuhan yang susah dipraktekkan. Tapi ingat firman Tuhan bilang ya, instruksi komandan tidak bisa ditolak, tidak bisa tidak dilakukan. Walaupun saudara dan saya nggak suka,
kita sebagai prajurit Kristus harus taat. Salah satu alasan saya harus taat karena ini adalah kehendak Tuhan, instruksi komandan kita. Wow. Ayo kita baca nats kita lagi yang lain ya. Keluaran 23 ayat yang keempat dan ayat yang kelima, versi firman Allah yang hidup Amplified Bible. Apabila kamu menemukan sapi atau keledai musuhmu yang tersesat, bawalah kembali kepada pemiliknya. Apabila kamu melihat musuhmu berusaha mengangkat berdiri keledainya yang rebah karena membawa beban berat, tolonglah dia jangan berjalan terus. Ingat ya, ayat ini dalam konteks perjanjian lama, orang Israel berada di negeri perjanjian. Ini Keluaran sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan kasih instruksi. Kalau musuhmu, keledainya, sapinya jatuh, coba bantu. Tapi mereka kan dulu masyarakat pertanian ya. Sekarang beda sama kita. Oke, kita ganti. Bukan sapi. Motor. Mobil. Kalau ada musuhmu, motornya mogok, mobilnya mogok, bannya bocor, Alkitab bilang apa? Kasihilah musuhmu. Tanya, ditolong atau disyukurin aja? Rasain. Mungkin kita mulai bicara firman Tuhan, lalu kita berkata, ya itu hukum tabur tuai. Wow. Mungkin kita sudah beralasan, Tuhan Yesus, bukannya saya belum berusaha. Saya sudah berusaha, saya mencoba duluan. Saya mencoba berbaikan. Saya mencoba untuk berbuat baik. Tapi saya diresponi begitu jelek. Caperlah, baperlah. Kita berdalih kita nggak bisa mengasihi musuh kita karena mereka percuma, nggak bisa terima kasih, tambah bikin sakit hati Tuhan. Jujur aja ya, bukannya mentraktir musuh kita, kita lebih puas kalau musuh lagi susah. Misalnya dia upload di medsosnya, hari ini makan sederhana. Wow, kepinginnya kita upload makan super mahal supaya bikin puas. Lu makan sederhana, gua makan enak. Ya. Yang paling susah buat kita adalah perintah komandan ini tidak adil. Jujur aja, Tuhan, mereka buat jahat sama saya nih. Tapi Tuhan suruh saya buat baik. Kok enak Tuhan? Enak di dia, nggak enak di saya, nggak enak di gua. Ingat ya, perintah komandan itu wajib. Jangan khawatir. Ada 4 kan tadi itu kan? Ingat, komandan kasih tambahan lagi 1. Tadi itu 4, tambah lagi 1. Ayo kita baca. Lukas 6 ayat 35, versi firman Allah yang hidup. Kasihilah musuh-musuh kalian. Oke, sudah tadi itu. Berbuat baiklah kepada mereka. Tapi sekarang ini yang kelima. Pinjami mereka. Wow. Tuhan, saya nggak mau minjemin. Tapi instruksi Tuhan ingat ya, hafal. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu, sapa musuhmu, traktir musuhmu, hutangi. Wow, ayo kita baca lagi ayatnya ya, diulangi lagi. Dari kata pinjami mereka. Dan jangan khawatir bahwa mereka tidak akan mengembalikan. Nah itu yang saya bikin khawatir. Dulu Tuhan mereka pinjem gak kembali waktu jadi teman. Apalagi sekarang musuh. Saya pasti khawatir.
Tapi Alkitab berkata apa? Maka pahala kalian di surga akan sangat besar. Wow. Coba pikirkan ini ya. Hutangi musuhmu. Tuhan, musuh gak boleh dikasih hati Tuhan. Ngelunjak. Dulu aja masih teman, duit saya dimakan. Duit saya dimakan. Apalagi sekarang jadi musuh. Jangankan orangnya datang, disuruh, Alkitab mengatakan disuruh minjemin kalau mereka lagi susah. Dan ingat firman Tuhan bilang apa? Nggak ada yang percuma. Ada upah. Upah di surga. Kadang-kadang kita berpikir, saya mau terima upah di surga, ya ini lakukan. Ingat ya, 5 hal. Kasih musuhmu, doakan musuhmu, sapa musuhmu, traktir musuhmu, yang kelima apa? Hutangi musuhmu. Dan ini adalah instruksi dari komandan kita, Tuhan Yesus. Perintah yang tidak boleh ditolak, suka nggak suka harus dilakukan. Karena bos katakan seperti ini dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan mau saudara dan saya harus bersikap begitu? Ada 4 alasan ya. Kita lihat, alasan yang pertama, kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Karena itu menghapus ikatan masa lalu. Ayo kita baca ya, versi firman Allah yang hidup, Galatia 5 ayat yang ke-20 dan 21. Penyembahan berhala, kepercayaan kepada roh-roh jahat, kebencian dan perkelahian, iri hati dan amarah, usaha untuk memperoleh yang paling baik untuk diri sendiri, keluhan dan celaan, perasaan bahwa semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri, dan akan timbul ajaran yang salah, kedengkian, pembunuhan, pemabukan, pesta liar dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan bahwa siapa juga yang hidup seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Menghapus ikatan masa lalu. Seperti apa? Gini. Sebelum kita jadi orang percaya, sebelum kita jadi prajurit Kristus, kita itu anaknya setan. Sebelum jadi prajurit Kristus, kita ikut di bawah benderanya setan. Kita ikut maunya iblis, tetapi iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin menuruti keinginan-keinginannya. Dan ingat ya, penuduh, pendakwa, dia merusak segala hal yang berharga. Dan ingat, tipe Kristus itu kasih. Makanya kita disuruh mengasihi. Tipe setan itu apa? Benci. Itu sebabnya dulu kita diajari benci oleh iblis. Diajari membalas sebelum puas, nggak berhenti. Tapi sekarang dari bawah panji-panji Kristus, kita diajar apa? Mengasihi. Wow, susah kan? Jangan biarkan diri kita masih terikat dengan hidup lama. Kalau kita masih hidup membenci musuh bebuyutan, berarti kita disersi nih, dari komandan Yesus kepada komandan iblis kembali lagi. Berarti kita hidup dalam hidup lama kita lagi. Dan Yesus mengatakan, mengajar kita, jangan lakukan itu. Kasih musuhmu, doakan musuhmu, sapa musuhmu, traktir musuhmu, hutangi musuhmu. Saat kita belajar mengasihi musuh, kita menghapus ikatan masa lalu. Amin. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kita harus mengasihi musuh? Karena Tuhan mau kita jadi saksinya. Ya, nats utama kita yang kita bacakan tadi itu Matius 5. Sekarang kita ulangi lagi ayat 45, tapi versi firman Allah yang hidup. 2, 3. Dengan demikian kalian sungguh-sungguh
berlaku sebagai anak-anak Bapa yang di surga, karena ia membiarkan mataharinya bersinar bagi yang baik maupun yang jahat, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Coba ya, orang ini di dunia ini ada orang jahat, ada orang baik. Kita anak Tuhan, ada anak iblis. Tapi orang dunia ini menerima berkat yang sama. Kalau kita panas, mereka juga panas. Kalau kita terima hujan, mereka juga terima hujan. Sama. Kenapa? Itu cara Bapa mengasihi. Nah, kalau kita yang jadi Allah, nggak boleh ya. Ini contoh misalnya. Mungkin kalau saya, oke, yang baik-baik, yang mengasihi, yang nurut Tuhan, ayo pindah ke Taman Eden. Oke, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang kurang ajar, oke, pindah sana ke gurun, biar habis air, biar habis makanan, susah semuanya, biar cepat mati. Itu kalau saudara dan saya yang jadi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus nggak seperti itu. Orang yang benci Tuhan Yesus menikmati hujan yang sama dengan kita. Orang yang benci Tuhan Yesus menikmati dunia yang sama seperti kita. Kesempatan yang sama. Kok enak ya? Roma pasal 5 ayat 8. Ia telah menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Kita nggak cari Tuhan. Kita orang berdosa. Kita masih melakukan dosa kita. Tapi Tuhan cari kita. Itu cara Tuhan. Dan cara itu ditularkan kepada kita. Mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Jadi kita sedang merefleksikan kasih Tuhan kepada musuh bebuyutan kita yang tidak layak dikasihi. Kita seperti papan reklame, papan iklan yang memberitahu dunia Yesus mengasihi orang berdosa. Saya mau kasih ilustrasi. Nah, saudara bisa lihat gambar ini, ya, ini bumper mobil, ya, bumper mobil, dan terbiasa sekali dituliskan kalau orang Kristen, honk if you love Jesus, text if you want to meet him, bunyikan bel, din din din, hong hong hong, dulu kan begitu kan, kalau Anda mencintai Yesus. Teks itu WA-an ya, SMS-an sambil nyetir kalau kamu mau cepat ketemu Yesus. Oke, ceritanya seperti ini. Ada seorang komedian, Jay Leno, dia stand up komedi Amerika Serikat. Dia sedang stand up lalu dia cerita seperti ini. Suatu ketika di lampu merah, yang cukup, lampu merah itu biasanya lebih dari 90 detik. Di depannya itu ada mobil yang persis seperti itu, stiker itu. Saya masih ingat ketika saya berapa tahun yang lalu saya masih jadi rektor STI Surabaya. Saya dapat mobil kampus yang ditulisi Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya. Wow, itu yang menyulitkan ya. Nggak bisa macam-macam, nggak bisa ngebut, nggak bisa nyerobot. Nah, ini ceritanya sama. Jadi dia lihat mobil itu di depannya, ini berarti mobilnya orang Kristen. Ada stiker itu. Bunyikan bel kalau kamu cinta Tuhan Yesus. Stand up comedy ini berkata, ya sudah saya bel. Din din. Yang di depannya anak Tuhan orang Kristen itu, dia toleh ke belakang. Cilinu berkata, hai. Dibel lagi. Didin. Yang punya mobil mulai buka jendela. Lihat, mukanya sudah masem. Stand up comedy berkata, hai. Dibel lagi. Didin. Yang punya mobil, orang Kristen yang di depan itu, yang punya stiker itu, buka jendela dan berkata, maaf kasar ya, goblok, tolol, masih lampu merah. Bel. Lebih baik saudara stiker itu dilepas.
Dan banyak orang Kristen mengakunya prajurit Kristus. Termasuk saudara dan saya. Tidak bisa jadi iklan yang baik. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengasihi musuh kita, supaya kita bisa bertumbuh dewasa seperti Kristus. Kita baca ya ayat yang ke-48, versi terjemahan baru. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow, Tuhan suruh kita jadi sempurna. Dan kita berkata, Tuhan, aku ini manusia biasa, gak bisa sempurna. Tapi Alkitab berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Sempurna itu di kata Yunani namanya teleios. Teleios itu berarti grow up, menjadi dewasa, lengkap, sempurna, matang. Sudah mencapai tujuan, sudah sempurna, sudah dewasa. Bukan berarti Tuhan mau kita sempurna tanpa dosa. Ingat ya, selama dalam dunia kita nggak mungkin dewasa. Kita nggak mungkin sempurna tanpa dosa, maaf. Tapi perintah komandan itu jelas. Kasihilah musuhmu, doakan musuhmu, sapa musuhmu, traktir musuhmu, hutangi musuhmu. Kalau kita sudah bisa melakukan 5 hal ini, berarti kita sudah bertumbuh dewasa dalam rohani. Jadi parameternya, ukurannya, apakah kita dewasa rohani? Dari mana? Kalau kita bisa mempraktekkan 5 hal itu, mendoakan musuh, mengasihi musuh, mendoakan musuh, menyapa musuh, mentraktir musuh, dan menghutangi musuh. Ingat, sang komandan berkata kepada kita, grow up, dewasalah. Ada pelayan Tuhan di satu gereja yang besar, dia sedang konflik dengan sesama pelayan Tuhan. Ini orang ini ular. Orang ini seperti Yudas di gereja, bikin ulah terus. Sehingga berkali-kali disakiti, menimbulkan rasa benci. Bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Ini orang ini antagonis ini. Tidak ada yang baik. Sampai-sampai dia mengancam Tuhan. Tuhan, yang keluar dari gereja ini dia atau saya? Sampai suatu ketika Tuhan bicara lewat perenungan pribadinya. Kalau orang berkata saya mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, dia itu pendusta. Itu seperti makjleb, seperti tusukan. Ya. Bohong kamu mengaku cinta Yesus. Kamu ngaku cinta Tuhan tapi kamu masih benci saudaramu. Ayat itu, firman Tuhan itu, renungan itu mengguncang hidupnya. Dan dia mulai berdoa dan bertelut dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku tidak bisa mengampuni musuhku. Tolonglah aku yang tidak bisa mengampuni ini. Walaupun dia masih belum pergi kepada pria itu dan minta maaf, tapi doanya sudah mulai mengubah pandangannya, pengertiannya, dan dia mulai melangkah untuk mendoakan musuh, untuk mengampuni. Nah, sekarang tinggal praktek saudara ya, bagaimana menyapa, mentraktir, ya, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah mereka orang berdosa. Yang terakhir, Tuhan sedang menunggu dan memberikan lebih banyak waktu kepada orang-orang berdosa untuk bertobat, karena ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Yesus punya agenda, ya. Yesus punya agenda, dan agendanya adalah menyelamatkan begitu banyak orang. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus melihat orang berdosa, musuh kita itu prospek.
Musuh kita itu prospek Tuhan. Tuhan mau dia bertobat dan Tuhan pakai siapa diri kita. Memang gak enak. Itu cara Tuhan Yesus. Cara Tuhan Yesus kepada saudara dan saya untuk kita jalanin. Gini. Coba pikirkan ya. Kebetulan di jemaat di sini ada Ibu Eden ya. Saya kenal Ibu Eden. Kenal baik sekali. Saya misalnya bermusuhan dengan Ibu Eden. Wow, sepertinya kita musuh yang sama. Apa yang saya pikirkan tentang Bu Eden? Saya benar, dia salah. Tapi ingat ya, Bu Eden pasti berpikir yang sama. Bu Eden benar, Pak Ju yang salah. Maka akibatnya adalah saya mulai menghina, menggosipkan, menjelekkan Bu Eden, dan Bu Eden melakukan hal yang sama. Karena saya merasa dapat pembenaran. Dia buat jahat, saya balas jahat. Tapi Alkitab berkata kepada kita, rubah aturan main. Rubah aturan main. Jangan mau dikendalikan oleh situasi. Pegang kendali, itu yang Tuhan lakukan dalam peperangan ini. Patuhi komandanmu. Kalau kita disakitin, balas dengan 5 cara itu. Kasihilah, doakan, sapa, traktir. Dan kita harus perhatikan bersama, hutangi musuhmu sampai musuh tunduk di kaki Tuhan. Ada 4 hal yang kita harus perhatikan. Kenapa mengasihi musuh? Menghapus ikatan masa lalu, menjadi saksi Kristus, bertumbuh dewasa. Dan ingat, karena mereka orang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, pahami, membuat kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana mengasihi musuh kami, supaya mereka diselamatkan Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang begitu lemah, sederhana, kekurangan ini, dan kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menyempurnakan dan berbicara kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Jonathan Octavianus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini tidak hanya menambah wawasan kita, tapi membuat kita semakin hari semakin bergairah untuk menemukan hal-hal yang luar biasa dari firman Tuhan. Papa Mama, jangan lupa ya, setelah ibadah ini tetap di link Ada Jawaban TV, ibadah online Abba Kids akan segera dimulai. Solution Talk Show setiap hari Kamis akan ada cita-cita yang luar biasa. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan share ke banyak orang supaya tetap jadi berkat bagi banyak orang lewat cerita-cerita yang akan kita kupas bersama-sama. Teman-teman DDG, jangan lupa ya ibadah kita akan tetap berjalan. Tetap dipantau informasinya di media sosial TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Kami selalu bersyukur dan selalu bersemangat untuk berjumpa dengan Anda dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Mari Bapak Ibu sekalian, di mana saudara berada, mari kita mengucap syukur, kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan dan kita boleh mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah, buat kesempatan kami boleh menerima berkat Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan-Mu, perlindungan, pertolongan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat pertolongan Tuhan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan boleh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita mengucap syukur, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam pimpinan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua menerima berkat Tuhan dan kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara dan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. Tuhan memberkati.